Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Aprilina SPD. Saya adalah guru seni budaya di SMK Negeri 3 UPI. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-temanku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Agustin, Ispen, Ariel, ada Ariel, Azwan, Dede, Dendi, Dendi Efriza. Kemudian dia Pitaloka, Dino, Dia Utari, Muhammad Dion, Puput Nursela, Ridho Pangestu, izinnya hadir Bu. Wiwi hadir Bu. Zara, ada namanya yang belum dipanggil? Fatima, terlewat tadi Fatima hadir. Jadi yang hari ini banyak tidak hadir karena sakit dan sebelum kita belajar, silakan Anda persiapkan dulu buku seni budaya, buku tulis. Kemudian hari ini kita boleh buka HP. Jadi silakan HP-nya diletakkan di atas meja karena nanti ada latihan menggunakan quizzes. Materi kita hari ini lihat tampilan depan, yaitu tujuan pembelajarannya agar kita mampu menceritakan suatu kebudayaan yang berada di daerah tempat lahir. Kemudian indikator pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mampu menguraikan apa itu budaya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur budaya. Dan yang terakhir itu bagaimana ciri-ciri budaya. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan, ini sudah bagi kelompok ya. Kalau tempat budaya seperti ini, jadi kita bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok Dion. Kelompok 2, Intan. Kemudian kelompok 3, Dia. Kelompok 4, Dede. Jadi ada 4 kelompok. Nah, sekarang sekali boleh kalian buka di HP itu sudah dikirim. Kita latihan dulu di awal ya, latihan pemahaman materi pertama kali sebelum kita masuk ke materi. Masing-masing kelompok ini bisakah menjelaskan contoh budaya yang ada di sekitar tempat tinggal? Dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, dan 4 mengenai contoh budaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Beda-beda ya, sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Nah, jadi materi kita hari ini berhubungan dengan pengalaman Ananda tadi. Kita hubungkan budaya, itu ada konsep budaya.
Penilaian kita hari ini, Ibu akan menampilkan tayangan tentang konsep budaya, yaitu tentang pengertian budaya, apa itu budaya, kemudian unsur budaya itu apa saja, dan ciri-ciri budaya itu bagaimana. Silakan kalian amati nanti per kelompok. Amati tayangannya, kemudian kalian diskusikan, kemudian kita cari informasi lebih banyak lagi, boleh melalui internet dan buku cetak. Kemudian dirangkum hasilnya tersebut, baru kita presentasikan per kelompok. Ada pertanyaan sampai di sini? Reca, ada pertanyaan? Tidak aman. Nah, sekarang kamu berhubungan dengan pengertian budaya. Lihat di gambar itu, budi berarti akal, itu ada gambar otak manusia. Berarti berpikir ya, berarti berhubungan dengan pemikiran. Kemudian daya itu ikonnya gambar apa itu? Manusia. Berarti berdaya guna, bermanfaat. Budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, budaya. Digabungkan jadi dia menjadi budi dan akal manusia. Berarti segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia itu namanya budaya. Nah, ini untuk tayangan yang pertama. Kita lanjut tayangan yang kedua. Kebudayaan. Jadi budaya itu bukan cuma yang berhubungan dengan seni, misalnya seni tari, seni musik, tetapi dia lebih kompleks, banyak budaya. Kebetulan seni itu adalah salah satu dari budaya. Contohnya tadi terbangan, itu termasuk seni itu. Kalau tidak bisa seni, tidak bisa menampilkan musik yang bagus yang didengar orang. Seni. Budi akal, gagasan, pengetahuan, hukum, kepercayaan, kemudian kegiatan yang dibuat. Ini masih berhubungan dengan budaya ya. Segala hal yang ditekankannya berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dan menciptakan apa sesuatu itu bisa menjadi budaya. Dan tindakan manusia itu jadi budaya. Kenalkah dengan mereka? Ya, ini para ahli. Menurut para ahli itu banyak. Nah, menurut Pak Koncaraningrat ini, bahwa budaya itu adalah keseluruhan sistem tindakan hasil karya manusia dalam kehidupan. Kalau yang ini tidak asing lagi ini. Siapa ini? Dia terhadap alam dan zaman. Untuk mencapai kemakmuran itu termasuk budaya. Dari zaman batu masih belum mengenal apa-apa, dari masa kayu sampai sekarang kan akan masuklah berubah itu dinamakan perubahan budaya. Ini ya, menurut para ahlinya banyak. Kebetulan Ibu ambil budayanya Dede, coba baca Dede, pengertian budaya ini. Kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, suatu cara hidup yang berkembang dan dipertahankan oleh kelompok dan diwariskan dari kita turun temurun. Budaya itu ada 7 unsur. Sekarang satu, baca Ariel. Religi, ada yang bisa nyontohkan religi? Percayaan berhubungan dengan agama, perayaan Israel, nah biasanya itu ada tradisi, misalnya ada lagi kalau misalnya tradisi mau lebaran,
Kalau kita lagi pikir budaya tadi, kita mikir berikutnya kompor dari kompor minyak tanah. Sekarang ada baru lagi kompor listrik. Jangan sampai masak tanpa kompor. Kemudian ekonomi. Yang bisa nyatakan ekonomi, Julia? Ekonominya berhubungan dengan pencarian, termasuk budaya. Kalau temurun kemarin itu orang tuanya memang mereka nelayan, jadi ke anaknya nelayan pas pencarian kan berburu. Kalau dia tinggalnya di dekat hutan, jadi dia berburu, itu mata pencarian, itu termasuk budaya. Apalagi dulu nulisnya di mana kalau zaman dulu belum ada buku? Di batu diukir. Nah, sekarang, kalau di batu nisan ada lagi. Tulis bahkan sekarang tanpa buku, mau nulisnya di dalam komputer, di dalam HP. Saking kecanggihan teknologi. Itu yang mudah kan kita contohkan, yang mudah kita pahami. Sistem bahasa daerah termasuk budaya bukan? Masuk. Karena itu kalau Jawa bahasa Jawa. Cuma kalau ketemu kita menggunakan satu bahasa Indonesia. Terakhir kesenian. Kalau kesenian ini banyak, bisa dalam bentuk apa? Coba Dino, unsur agama religi. Unsur yang kedua Intan, ya hubungan dengan sosial, hubungan dengan masyarakat. Kemudian Zara, yang ketiga Sistem pengetahuan seperti manusia. ide manusia. Kemudian Yuli, 4 Ekonomi seperti mata pencahayaan. Sistem teknologi seperti penemuan ya penemuan alat. 6 sistem bahasa seperti bahasa daerah. terakhir. Sistem kesenian seperti tarian, musik, drama, kerajinan, karya. Nah, jadi pahami ada 7 religi, nanti keagamaan. Yang nomor 2 itu nanti apa? Sosial. Yang keempat mata pencaharian. Kelima penemuan. Nah, untuk yang terakhir ciri-ciri budaya. Coba kita baca dulu yang pertama. Dion, Budaya dipelajari dari pelajari dan Wariskan. Adakah yang bisa menjelaskan maksud budaya itu diwariskan? Bisa dari Yo. Budaya itu diwariskan sejak dari nenek moyang ke kita. Iya, dari turun-turun. Jadi dari orang tua langsung kita jadi ngikut, ya. Nah, ya orang dari daerah tersebut. Itu namanya simbol. Sama seperti kamu kalau pakai peci, kamu pakai baju ini SMK 3 Pro ini yang SMK 3 Pro. Jadi kalau misalnya simbol yang lain dari baju daerah, apalagi Keris ya. iya dari alat senjata. Jadi maksud ibu yang mudah dilihat, pakai apa? Belangkon. Nah, kalau laki-laki pakai belangkon, jadi kita langsung ingat simbol Jawa. Nah, itu kan simbol kan? Budaya dibagikan di antara masyarakat, benar tidak? Ke situ kalau nak pernikahan kita harus bawa ayam. Itu namanya budaya. Oh, tidak menerima ayam, dia terima angkot. Itu budaya. Misalnya di undangan, kalau dia catering, jadi kita menyambungkan berarti. Iya, itu namanya di budaya itu disebarkan supaya tahu kan. Kemudian ciri yang berikutnya itu budaya dinamis atau dinamis. Budaya bersifat berarti sosial berhubungan dengan masyarakat. Kalau yang berhubungan dengan masyarakat bisa acara melibatkan keramaian, contohnya budaya pernikahan. Nah, kalau pernikahan itu biasanya tiap daerah beda. Itu yang berhubungan dengan sosial, yang berhubungan dengan orang banyak. Kemudian berikutnya pengetahuan. Adakah yang bisa nyontohkan pengetahuan termasuk
Kedua, jelaskan unsur budaya. Nah, masuk ke unsur yang mana? Agama. Terakhir, jelaskan ciri-ciri budaya yang Anda pahami. Misalnya ciri yang pertama, berdiskusi. Boleh porsinya dibuka. Silakan dibuat presentasi dari tiap kelompok. Ya, silakan beri waktu. Oke. Ya, Mbak Dendi nulis. Ada keliling bukunya sendiri. Iya, supporter ini. Sudah diamati tayangan di depan yang tadi sudah dijelaskan secara singkat ya. Sekarang masing-masing kelompok silakan diskusi. Ada baju yang dari yang meninggal tadi dikasihkan ke wong. Nah itu kerja, nah itulah kerja. Oh iya, tidak usah pakai kuisis lah, susah. Mau 1000 resep belum? Ya. Lagi nih. Sudah selesai? Belum? Ada pertanyaan? Ada masih yang bingung? Ada pertanyaan tadi? Ondel-ondel. Iya, silakan. Semacam zaman dulu ya. Jilbab sekarang ada yang lebih simpel. Sekarang ada yang Pernikahan itu kan yang bawa ini hasil bumi. Iya benar. Iya. Unsur budaya yang sering Anda temui di sekitar ini mas. Iya. Benar. Ya. Nanti pas presentasi juga dibaca. Dipahami lagi ya. Karena sudah Ibu beri waktu untuk diskusi. Silakan kelompok berapa dulu yang akan mulai, yang mengajukan diri yang sudah siap. Kelompok 3 akan presentasi. Silakan kelompok lain dengarkan dulu hasil presentasi mereka, kemudian nanti boleh mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Dewi Pitaloka. Saya Fatimah Zahra. Saya Willy. Puput. 3. Jadi kami di sini akan menjelaskan apa itu contoh budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Salah satu contoh budaya yang ada di lingkungan sekitar rumah kami yaitu Acara Ngebek yang dilakukan oleh umat Hindu yaitu pembakaran mayat. yang kedua unsur budaya yang ditemui. Karena di dalam itu ada agama Hindu, jadi sekarang bangsa daerah. Sama ciri-ciri budaya dia itu diwariskan. Soalnya kan dari tahun ke tahun dia itu lah tidak berubah sama sekali. Pelajarin yang diwaris. Sama simbol bagi khusus. 3. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 yaitu unsur budaya yang kami temui di lingkungan kami yaitu karena tadi ada
budaya religi, agama, dan kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Karena adanya agak percampuran antara agama Hindu, ada yang Islam. 3. Lalu karena adanya agama Hindu, otomatis akan ada yang namanya budaya bahasa daerah. Karena di sana tercampur berbagai dari suku, ada suku Jawa, Hindu atau Bali, dan Ogan, itu akan menghasilkan bahasa daerah. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, yaitu ciri-ciri budaya yang kami pahami, yaitu budaya dipelajari dan diwariskan, seperti untuk acara ngabeng ini, agama Hindu atau 3. ciri-ciri budaya itu dipelajari dan diwariskan, seperti untuk suku Bali ada acara ngaben. Jadi tradisi ini atau budaya ini dia akan dipelajari oleh anak cucunya dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ciri kedua yaitu budaya sebagai simbol. Di suku Bali ada yang namanya simbol memakai baju adat ketika melakukan acara ngaben. Lalu untuk ciri yang ketiga, budaya ini dibagikan di masyarakat. Budaya di masyarakat. Baiklah, karena materi dari presentasi kami sudah selesai, kami mengajukan pertanyaan untuk teman-teman semua. 3. Baiklah, karena presentasi kami sudah selesai, kami memberikan kesempatan untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan bertanya. 3. Dari presentasi kelompok 3 ya, bahasanya mengenai apa tadi? Religi, upacara adat, adat. 3. Saya ingin bertanya perwakilan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan ngaben? 3. Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menjawab oleh Ibu. Upacara ngaben itu adalah upacara yang dilakukan oleh agama Hindu, yaitu pembakaran mayat. Abu dari mayat tersebut akan dihanyutkan ke sungai. Apakah saudari Dita sudah mengerti? Aku tanya, kenapa dia tuh harus dihanyutkan ke sungai? Karena 3. jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa abu dari mayat tersebut akan dihanyutkan, karena menurut kepercayaan masyarakat sendiri, jika ada seseorang yang abunya sudah hancur atau terbakar, itu jika dihanyutkan jiwanya akan menuju ke nirwana, seperti itu. Terima kasih. Menurut kepercayaan ya. Nirwana itu surganya orang Hindu. Mana kita tidak ini? 3. Baiklah, karena presentasi kami sudah selesai, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sangat bagus presentasi dari kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Tadi membahas tentang religi ya. Kalau religi berarti berhubungan dengan prinsip. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat. Untuk penjelasannya yang lebih tahu itu berarti orang yang mempunyai kepercayaan tersebut. Benar jawabannya tadi. Nah, berikutnya untuk kelompok 1 atau kelompok berapa yang ingin maju berikutnya? Silakan. Atau langsung ini tidak perlu berdiri di depan. Atau tetap ada kecebenya? Atau langsung ini kelompok. Ya, langsung berdiri. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pertanyaan di depan. Contoh budaya yang ada di tempat tinggal Anda adalah contohnya seperti masyarakat Kabupaten Lampang menjadikan sedekah rame sebagai tradisi yang biasanya dilakukan para petani, dimaksudkan agar hasil panen lancar dan berlimpah dalam tahap pemanenannya. Yang kedua, menjelaskan unsur budaya yang ada di sekitar Anda. Itu basa-basa merupakan alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk interaksi sesamanya. Nomor 3, ciri-ciri budaya yang Anda pahami. 1. Dapat disampaikan kepada setiap orang.
dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah di sepanjang waktu, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Itulah prestasi dari kami dari kelompok 1. Nah, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba lihat ini yang kelompok lain tadi nomor 1 tadi Bumi Lakukan makan rame-rame. rame-rame berarti ada dari kegiatan jadi ada panen setiap kegiatan panen makan itu ya kegiatan ya kemudian unsur budaya yang nomor 2 Itu bahasa-bahasa merupakan alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosial dan berinteraksi selamanya. kemudian ini kelompok 1 memilih bahasa karena bahasa bisa komunikasi. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya yang mana yang diambil? Budaya yang diwariskan, Memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. yang berhubungan, yang berkaitan. Nah ada ini kelompok lain. Kalau kelompok 3 tadi dia berlanjut, bedanya nomor 1 misalnya ngapain dilanjutkan nomor 2, nomor 3. Kalau ini beda, nomor 1 diambilnya contoh beda, nomor 2 diambilnya contoh beda juga, nomor 3 contoh beda. Tetapi maknanya kita berarti sudah bisa tahu. Ini sudah tahu, sudah paham. Yang lain kelompok 2 ada yang bisa menyontohkan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Boleh kegiatan keagamaan, kalau ada maulid nabi, nikah, ada tidak kegiatan yang dilakukan masyarakat di sekitar? Ya, setiap pernikahan itu pasti ada tari sambut. Nah, ya benar itu salah satu budayanya harus ada tari sambut. Kemudian yang kelompok ini Wiwi, Puput, dia. Jadi setelah diskusi kelompok kami, salah satu budaya yang terdapat di sekitar lingkungan kami ada yang namanya acara ngaben, yaitu acara dan tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu dengan cara pembakaran mayat. Karena rumahnya dia ini di daerah ini ya. Bukan. Dusun Bali. Dusun Bali. Mas ada daerah Bali. Jadi memang ada budaya ngaben itu ya. Oh iya. Kemudian 3. ini kelompok yang terakhir ada ya. Setiap budaya di nikahan diiringi dengan budaya terbang. Oh, terbangan itu apa bisa dijelaskan teman-temannya? Musik. Musik. Alat Alat musik ya. Alat musik. dari Setelah kita belajar hari ini, sekarang kita akan menyimpulkan materi. Siapa yang bisa mencoba membantu ibu menyimpulkan materi hari ini? Materi hari ini poinnya ada 3. Nah, sekarang siapa yang bisa memberitahu apa itu yang 3 itu? Yang pertama, berhubungan dengan apa tadi? Soal nomor 1. Pengertian budaya. Yang kedua, yang 7 apa? Unsur budaya. Yang ketiga, ciri budaya. Nah, berarti materi kita hari ini berbicara tentang 3 hal tadi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang silakan keluarkan HP-nya karena kita akan latihan. Latihannya itu sudah ibu kirim, kuisis, alamatnya itu di grup kelas kalian 11 TKJ 3. Coba dibuka. Sama juga HP cok ke Cina. Kenapa? Oh, gambar apa kau? Bisa tidak terbuka? Buka jawaban dulu. Iya, pelan-pelan. Mulai, langsung mulai. Iya, langsung mulai. Tadi sekali keliling jawabnya benar-benar receh sama ini. Nah, kamu biar tahu nggak gini dapat nilai berapa? Di penama dulu. Di penama dulu, namanya siapa?
Bilang mulai ya. Ada musik. Ada kode nih. Ada kode. Sama aku baru jawab. Benar terus. Lagi seri untuk yang lupa tadi kan. Bagaimana hasil kuisisnya? Dapat nilai berapa? Oh, nanti diulangi lagi di rumah ya. Diulangi lagi di rumah. Untuk berikutnya minggu depan kita akan lanjutkan lagi mengenai budaya tadi ya. Kemudian kita akan mencoba praktek yang berhubungan dengan konsep budaya. Apakah menyenangkan pelajaran kita hari ini? Di mana letak menyenangkannya, Reca? Oh, di kuisnya. Kemudian karena ujiannya apa? Tesnya menggunakan aplikasi Quizy. Jadi di mana letak menyenangkannya, Zara? Oh, ada tanya jawabnya. Reca di mana letak menyenangkannya? Karena menggunakan Quizy. Nah, untuk berikutnya minggu depan harap kita akan tetap menyenangkan seperti ini ya, pertahankan. Dan kita beri aplaus untuk Ini kita sendiri. Pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Dion pimpin doa untuk Marilah teman-temanku, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Kemudian sebelum pulang bereskan dulu tempat duduk dan meja.